dan lihat kitab mereka karya At-Tusi Tahdhibul Ahkam mujallad ketiga halaman 57 dan juga Wasailus Syiah, itu semuanya dinukil. Maka kembali kepada permasalahan orang-orang yang di zaman now, bahwa mereka di Iran, di Yaman, di Irak sekarang, dan di Suriah yang dikuasai oleh Syiah, tidak ada yang namanya sholat tarawih, dan bahkan mereka mengklaim bid'ah. Bismillah. Maka mereka menjadikan ucapan Umar kambing hitam, dan mereka pun kelihatan kalau memaksakan diri, karena disebutkan kata Umar, nikmatul bid'ah hadihi, nikmah bid'ah hasanah maknanya. Lah kenapa tidak mau dilaksanakan? Alhasil ucapan mereka menyelisihi ucapan mereka di zaman now. Orang-orang Syiah Rafidhah yang tidak mau sholat tarawih bahkan mengklaim bid'ah, itu berbeda dengan ucapan Syiah di kutub-kutub mereka. Maka terjadi paradoksisme, terjadi kenifakan, kemunafikan antara ucapan mereka para mutaakhirin dengan ucapan salaf mereka. Mereka mengagungkan kitab Al-Kulaini. Berkata Abu Abdillah di Al-Kafi. Taib, sekarang berkata Abu Abdillah di Al-Kafi bahwa salat tarawih adalah sunnah, kalian mengatakan bid'ah. Inilah dari kerancuan agama yang ada pada Syiah, agama hawa nafsu. Maka bantahan yang kedua seperti itu. Kita kembali kepada kutub-kutub mereka, kita beberkan kepada mereka nih, wahai orang-orang Syiah zaman now, bahwa di kutub-kutub kalian disebutkan salat tarawih adalah sunnah, dan dari fatwa Abu Abdillah dan Abu Ja'far dan yang lainnya dari para a'imah mereka. Bantahan yang ketiga, dan ini yang paling urgen, dan ini hubungannya dengan kitab kita Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salatu Tarawih. Maka kita jelaskan kepada mereka hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini, bahwa salatul tarawih adalah sunnah. Maka hadis yang pertama, hadis yang muttafaqun alaih dan sering kita ulang di keutamaan salat tarawih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini yang akan dihafal, dan yang setelahnya, haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Ibni Syihab an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ini bantahan yang pertama dari segi hadis, hadis yang muttafaqun alaih dan dinukilkan oleh penulis dari riwayat Al-Bukhari dari jalan Abdullah ibn Yusuf dari Malik. Di Sahih Al-Bukhari masih ada jalan yang kedua dari Thariq Ismail ibnu Uwais dari Malik. Ditinggalkan oleh penulis karena Ismail ibnu Uwais dari Imam Malik sedikit lemah, maka lebih baik dari Abdullah ibnu Yusuf dari Malik. Maka di sini poin pendalilannya apa? Disebutkan oleh Nabi bahwa salatul tarawih mempunyai keutamaan, yaitu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Maka bagaimana ucapan orang-orang Syiah mengatakan bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat? Maka bagaimana salat tarawih dipuji oleh Nabi menyebabkan ampunan dari dosa, dikatakan oleh mereka bid'ah? Maka ini bantahan yang pertama dari hadis. Justru ucapan Nabi menyebutkan bahwa dari lisannya keutamaan dari salat tarawih adalah menyebabkan ampunan. Kemudian penulis menyebutkan juga hadis-hadis yang sahih lainnya disahihkan oleh Imam Al-Bukhari tentang bagaimana perbuatan Nabi. Maka hadis yang pertama penulis membuat hadis Al-Qauli, menukilkan hadis Al-Qaul, bahwa Nabi mengatakan salat tarawih
Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Disebutkan dengan lisannya keutamaannya. Kedua, dari jenis sunnahnya berhubungan dengan tarawih, Nabi melaksanakannya. Maka ini sunnah fi'liyah, perbuatan. Seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Urwah ibni Zubair an Aisyah ummul mukminin. Maka hadis ini hadis dari Aisyah tentang prakteknya Nabi salat malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saladata lailatin fil masjidi fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilah fa kathuran nas thumma jtama'u minal lailah ats-tsalitsah aw rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa inni khasyitu an tufrida alaikum wa dzalika fi Ramadan. Maka berkata Aisyah bahwa Nabi di malam-malam Ramadan, terutama di penghujung dari malam Ramadan setelah masuk kepada waktu i'tikaf 10 malam terakhir, maka Nabi salat pada malam Ramadan tersebut di masjid dan dilihat oleh para sahabat, diikuti oleh para sahabat. Maka Nabi mengajak para sahabat salat, dan para sahabat yang lain melihat Nabi salat berjamaah, maka mereka ikut. Maka di malam yang pertama dijadikan salat, maka setelah itu ramailah di Madinah bahwa semalam aku salat bersama Nabi panjang sampai selesai sulusul lail, sepertiga malam pertama selesai, mungkin jam 11 seperti itu. Maka selesai hadis ini disebutkan, maka manusia lebih berkumpul lagi, lebih banyak di hari yang berikutnya, sampai kepada hari yang ketiga atau yang keempat, kata Aisyah, semakin membludak. Laki-laki bahkan dan perempuan juga datang. Namun Nabi tidak keluar kepada mereka. Falamma asbaha, maka di saat waktu fajar, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang seakan-akan ingin membangunkan Nabi. Ada yang melempari kemah Nabi dengan sesuatu, membangunkan maknanya. Maka akhirnya Nabi mengatakan, aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan, namun sengaja aku tidak keluar. Maka alasannya, ini khasyitu, aku takut, antufridu alaikum, agar salat tarawih itu nanti menjadi wajib. Maka ini dari perbuatan Nabi, dan ini diriwayatkan oleh Aisyah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari masih dari Aisyah, namun dari jalan yang lain. Kalau tadi dari Urwah ibnu Zubair, sekarang dari Amrah an Aisyah. Dan di sini dinukilkan oleh penulis juga untuk masalah lafaz yang lain. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail fi hujratihi wa jidarul hujrah qasir. Fara'an nas sahsan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salatihi. Maka pertama kali Nabi salat malam, salat tarawih, karena hujrahnya dia, kemahnya dia pendek, maka bikin kemah di masjid tidak usah tinggi-tinggi, 3 meter kayak rumah saja, cukup 1 meter, sehingga di saat berdiri kelihatan. Untuk apa tinggi-tinggi? Karena permasalahannya laki-laki dengan laki-laki, maka terlihat pun tidak apa-apa. Berbeda dengan hijab kita. Untuk perempuan memang harus tinggi. Berapa hijab kita itu? 3 meter ada. Maka nanti di saat kalian taraweh bikin hijab cukup 1 meter. Dan dulu Nabi melaksanakannya demikian. Dan hijabnya Nabi pendek di saat iktikaf. Maka di saat dia berdiri sholat, sebagian dari kaum muslimin ikut sholat. Dan di saat Nabi sholat berjamaah tarawih, maka diikutilah
oleh kaum muslimin yang ada di masjid. Fa asbahu fatahaddatsu bidzalik. Faqama lailah atsaniyah faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi. Sana'u dzalika lailatain aw thalathan. Kemudian di malam yang berikutnya, satu malam ataupun dua malam setelahnya menjadi 3 malam. Hatta idza kana ba'da dzalik, maka di malam yang keempat, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam yahrud. Maka Nabi sengaja tidak keluar. Falamma asbaha dzakara dzalikan nas faqala ini khasyitu antuk taba alaikum sholatul lail. Maka sengaja aku tinggalkan, takut, karena pada saat itu Al-Quran masih turun, ditakutkan bahwa ini menjadi wajib. Dan begitu pun di hadis Zaid ibnu Thabit, berarti ada hadis Aisyah tadi, dan hadis Zaid ibnu Thabit dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjid min hasirin. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fiha layali hatta ijtama'a ilaihi nasun. Maka ini kisah tentang bagaimana dari 10 malam terakhir Nabi melaksanakan iktikaf. Dan Nabi membawa hasir untuk alas. Dia tidur di masjid. Maka Nabi melaksanakan solat malamnya di atas hasir dan di dalam kemahnya itu. Kemudian suatu hari Nabi melaksanakan solat dan diikuti oleh para sahabat. Solat dalam beberapa malam. Hatta jatama'a ilaihi annas, sampai berkumpul manusia padanya. Summa faqadu sautahu lailah fadhannu annahu qad nama. Kemudian di malam terakhir yang Nabi pada saat itu meninggalkan dengan sengaja, berkumpul manusia banyak, dan para sahabat menyangkanya Nabi ketiduran. Faja'ala ba'duhum yatanahna ahem. Seperti orang-orang yang ingin membangunkan ataupun ingin meminta waktunya. Maka ya tanahna, agar Nabi keluar. Dan Nabi tahu, diam. Liyakhruja ilaihim, agar Nabi keluar. Faqala mazala bikum alladhi ra'aitu min sani'ikum hatta khasyitu an yuktaba alaikum walau kutiba alaikum makum tumbihi. Maka dikatakan, sengaja aku meninggalkan dan aku mengetahui apa yang kalian lakukan dari yatanahna, berdahem-dahem agar membangunkan aku. Maka aku sengaja tidak keluar dikarenakan agar tidak diwajibkan atas kalian. Maka ini hadis dari Zaid ibnu Thabit. Dan adapun hadis yang lain, sekarang kita berpindah kepada hadis yang diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim. Di hadis Abi Daud dari Abi Dzar yang telah kita lewati, dan sanadnya pun telah kita lewati, yang madarnya kepada Daud ibnu Abi Hind Anil Walid ibni Abdurrahman dari Jubair ibnu Nufair dari Abi Dzar, yang mana lafadznya telah kita baca sering. Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadana falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un. Maka kami berpuasa bersama Nabi 1 bulan dan Nabi tidak pernah sholat tarawih berjamaah kecuali mulai sisa malam yang 7. Berarti mulai dari malam ke-23. Tersisa 7 hari dari 1 bulan. Maka faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Maka Nabi salat sampai habislah thuluthul lail, malam sepertiga yang pertama, sampai jam 11, jam 10 dan sebagainya. Falamma kanat as-sadisah, maka yang tersisa dari 6 hari lagi, lam yakum, berarti malam ke-24 dohirnya Nabi tidak salat. Falamma kanat al-khamisah, di malam ke-25,
Malam-malam yang ganjil Nabi sholat tarawihnya. Maka qoma bina hatta dhahaba syatrul lail. Maka Nabi sholat berjamaah sampai selesai hilang midnight. Mungkin jam 1 selesai. Dhahaba syatrul lail. Telah selesai setengah dari malam. Dari awal waktu. Fakultu ya Rasulullah lau nafaltana qiyamah hadhihi lailah. Maka di malam yang berikutnya diminta Nabi untuk membangunkan salat. Maka Nabi pun melaksanakan salat, dan ini salatnya yang terakhir, malam yang ketiga. Jama'a ahlahu wa nisa'ahu wa nasa. Nabi mengumpulkan anak istrinya dan perempuan-perempuan salat bersama di masjid. Maka kemudian